Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rayu Sujati dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 3A dengan NIM 2021411002. Yang saya hormati Bapak Ahmadi Fatur Rahman dari M.Hum, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dari kelas Mazawa 3A. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang produk dari bank syariah, yaitu ada mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Salah satu bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya, ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill atau keahlian dipadukan menjadi satu. Pengertian mudharabah. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qirot. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut, mudharabah dan qirot juga mengacu pada makna yang sama. Secara lugawi, mudharabah berasal dari kata adarab, derivasi dari wazan fi'il, berarti memukul dan berjalan. Selain adarab, ada juga qirot, dari kata yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. Muhammad Syafi'il Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha. Dari sini dapat dipahami bahwa mudharabah secara lugawi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha dengan berdagang untuk memperoleh laba. Secara istilah, mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Definisi mudharabah menurut Syahid Sabiq adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad di dalamnya pemilik modal memberikan modal atau harta pada amil atau pengelola untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. Para imam mazhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh. Walaupun di Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran Al-Muzammil ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dalam ayat tersebut dilakukannya akad mudharabah adalah yadribun, yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna suatu perjalanan usaha. Yang ketiga adalah rukun-rukun mudharabah. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah.
Menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudharabah terdiri dari rasul, mal atau modal, al-amal bentuk usaha, keuntungan, akidai atau pihak yang berakat. Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah ada 6, yaitu yang pertama pemilik dana atau si syahibul mal, atau yang kedua pengelola atau mudarib, yang ketiga ijab qabul atau sigat, yang keempat modal atau rasul mal, yang kelima pekerjaan atau amal, yang keenam keuntungan atau nisbah. Syarat-syarat syah mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Syahibul mal dan mudarib. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan seperti gila, sakit, dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim. Yang kedua adalah sigot, ijab, dan kabul. Sigot harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Yang ketiga adalah modal. Modal, syarat yang berkaitan dengan modal yaitu modal harus berupa uang. Yang kedua, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya. Yang ketiga, modal harus tunai bukan utang. Yang keempat, modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Dan yang keempat ada nisbah keuntungan. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak dan proporsi atau nisbah keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Yang kelima adalah pekerjaan atau usaha perdagangan. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis mudharabah. Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada mudarib akad, mudharabah yang dilakukan oleh pemilik modal atau sahibul mal dengan pekerja atau mudarib, mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutalaqah. Mutalaqah yaitu mudharabah tanpa syarat. Pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungan akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Mudarib diberikan otoritas oleh sahibul mal untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Yang terakhir ada hikmah mudharabah. Hikmah diisyaratkannya mudharabah adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan sikap tolong-menolong di antara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik. Yang kedua ada musyarakah. Pengertian musyarakah secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat atau pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran, atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama, kemitraan, atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Secara fikih, dalam kitabnya As-Sailul Jarar, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut. Syirkah syariah terwujud atau terrealisasi atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Syarat musyarakah adapun
Yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Yang keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Dan yang selanjutnya ada dasar hukum musyarakah. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanu aktara min zalika fahum suraka'u fis sulas. Artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Dalam surat An-Nisa ayat 12, pengertian syarukah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Dan yang selanjutnya ada rukun musyarakah. Musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain yang pertama, ijab qabul atau zigot adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, objek akad atau mahal yang disebut juga mauqut alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Dan yang terakhir ada nisbah bagi hasil. Selanjutnya ada macam-macam musyarakah. Secara garis besar, syirkah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, syirkah al-amlak, yang kedua, syirkah al-uqud. Manfaat musyarakah: bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Dan yang terakhir ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual dalam hal ini adalah bank harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam mengimplementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Menurut Wiroso, dalam bukunya Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok atau kos barang tersebut ditambah markup atau keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Rukun dan syarat murabahah. Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bai'u atau penjualan, yang kedua mushtari atau pembeli, yang ketiga mabi atau barang yang diperjualbelikan, yang keempat saman atau harga barang, yang kelima ijab qabul atau pernyataan serah terima. Syarat-syarat murabahah sebagai berikut. Syarat yang berakad bai'u dan mushtari, hukum tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan mabi tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Yang ketiga, harga barang atau saman harus dinyatakan secara transparan, harga pokok dan komponen keuntungan dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Yang keempat, pernyataan serah terima atau ijab qabul harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.